Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas, pimpin doanya dulu untuk kita belajar hari ini. Ya, sebelum duduk, Ananda, kamu baca Pancasila dulu. Sama-sama temannya ikuti ya. Rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik adik-adik, anakku. Sebelum kita belajar, ya, dengarkan ibu absennya. Ananda Absi Sabsuha. Ya, kita pembahasan materi pada hari ini. Judul materinya, materinya adalah Konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Silakan dari ini. Apakah fikih sedang sholat? Ya, menurut dia. Jadi dari gambar yang kedua ini dapat kami amati Saya seorang ibu sedang melakukan sholat. Jadi dimanapun kita berada pasti ketika ada waktu sholatnya pasti dilakukan beribadah. Oke, kita seperti semua. Jawabannya semua mantap, bagus. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam itu materinya, dari gambar yang tadi kalian amati, berarti di situ kita akan mengkaji tentang apa? Di dalam ibadah, sholat atau yang lain, zakat, puasa dan lain-lain itu di dalamnya ilmu apa yang dikaji? Ilmu apa yang dikaji itu? Ilmu apa? Ilmu? Ya, berarti di dalam proses ibadah yang diatur di dalam hukum Islam tadi atau yang disebut dengan syariat tadi, itu adalah ilmu fikih yang mengajarkan, ya. Ya. Berarti inti dari materi kita hari ini adalah Fikih dan perkembangannya. ya, materinya adalah fikih dan Perkembangannya. perkembangannya. Ya, ini adalah konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Ya. Sebelum kita masuknya di sini, konsep fikih dalam ibadah dalam Islam, ya kira-kira fikih itu apa ya? Ada yang tahu fikih itu apa? Ibu, Ya, silakan. fikih adalah bentuk dari kata fikun secara bahasa pemahaman yang mendalam. Ya, fikih itu adalah dari segi bahasa, dari kata fikun ya, dari bahasa Arabnya itu fikun ya, itu pemahaman yang mendalam. Yang lain, fikih adalah Ada ini belajar tentang syariat-syariat Islam. ya syariat Islam. Terus yang lain? Ya. Ya, silakan kita sama lagi. Jadi dari gambar yang kedua ini dapat kami amati Saya seorang ibu sedang melakukan sholat. Jadi dimanapun kita berada pasti ketika ada waktu sholatnya pasti dilakukan beribadah. oke, kita seperti semua. Jawabannya semua mantap, bagus. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam itu materinya, dari gambar yang tadi kalian amati, berarti di situ kita akan mengkaji tentang apa? Di dalam contoh ibadah tadi, di dalam orang sholat, dimanapun dia tempat beradanya tadi. Ya. Di dalam ibadah, sholat atau yang lain, zakat, puasa dan lain-lain itu di dalamnya
Yang berikut, ciri-cirinya adalah seseorang yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Nah, berarti kan dia sudah baik, sudah bergerak sehat, dia sudah membedakan bahwa mana yang baik dan yang buruk yang harus dijalankan ya. Nah, yang buruk dia tinggalkan, yang baik harus dia laksanakan. Ya. Kemudian yang berikut, kedua, dari tipe segi yang kedua adalah balik ya. Balik berarti sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Nah, yang di dalam IPA itu, mata pelajaran IPA itu bilang bahwa balik berarti dia sudah dewasa. Dia sudah mendapat menstruasi. Dia sudah laki-laki dia sudah mimpi basah ya. Ya, itu sudah balik. Berarti dan juga sudah kenakan hukum syariat Islam. Ya. Kemudian untuk laki-laki sudah pernah istilah atau mimpi basah. Ya, artinya malam-malam tidur, paginya dia ngompol, dikira hujan, padahal bukan ya. Nah, itu namanya sudah dewasa, sudah datang ya. Dia sudah balik itu ya. Hari itu umurnya dari 12 ke sana ya. 12, 13 dari SD masuk sanawiyah atau sampai 13 tahun itu ada yang sudah balik. Tergantung perempuan kan ada yang tergantung 12 tahun sudah mendapat menstruasi, ada yang 13 dan di sana ya. 13. Ya, kemudian sementara itu ibadah secara bahasa ada 3 makna. Ibadah kata ibadah kan ada sifat taat, dan kata taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Ya. Taat, tunduk, dan pengabdian. Ya. Jadi apa? Ibadah tadi suruh apa? Tunduk, suruh patuh, suruh mengabdi. Ya. Kenapa suruh patuh dan mengabdi? Karena Allah menciptakan manusia di muka bumi itu untuk mengabdi kepadanya. Ya. Contoh di dalam bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk dia menyembah kepada Aku. Kecuali untuk tadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Ya. Kemudian yang berikut, kata ibadah tadi adalah bagaimana manusia tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tunduk dan patuh dan melaksanakan apa yang dia perintahkan tadi selama dalam Islam tadi. Misalnya dalam ibadah berarti ada berapa? 5 waktu sehari semalam. Ya. Buka waktu 10 menit untuk kalian mengamati tadi dan memberikan komentar dan jawaban yang di dalam kelompok kalian. Jadi isikan di situ dan saya panggil kelompok 1 maju dan dia presentasikan hasil. Ya. Sebelumnya saya kembalikan kepada anak-anak untuk belum memahami dari materi tadi, bertanya untuk kita sama-sama apa yang belum Anda pahami, anak-anak pahami, Ibu akan bahas ya. Ya. Ibu memberikan kesempatan waktunya 5 menit ya. Ya, 5 menit untuk bertanya ya. Yang bertanya silakan berdiri dan memberi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunia Dunia. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada Ibu dengan bunyi pertanyaan, bagaimana ketika seorang mukhalaf atau orang yang sudah balik tidak melakukan ibadah yang dimaksud, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Mengakhiri dengan berita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa. Saya perwakilan
suami. Bisa paham? Bisa. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau kerjakan yang serius atau setengah-setengah? Serius. Dan apalagi kan kita adalah pesantren, sekolahnya agak. Apa yang Bapak Ibu ajarkan di sini pulang kita praktek. Latihan untuk menambah pribadi sendiri ya. Lebih menunjuk yang lebih baik. Yang pertanyaan kedua adalah dari Ananda Mayasari, yaitu apa tujuan dari ilmu fikih ya? Kenapa kita mempelajari ilmu fikih sangat penting ya? Karena tujuannya itu harus kita pahami ya. Ya, tujuan dari mempelajari ilmu fikih tadi adalah agar manusia tadi hidup di dunia tadi ada aturan yang dia menerapkan, ada aturan hukum yang tetap mengajarkan dia ya. Dia tidak bikin dia punya aturan sendiri ya. Dia tidak aturannya sendiri. Karena dia hidup di muka bumi adalah harus perintah apa yang Allah perintahkan. Karena Allah yang menciptakan dia di muka bumi, maka dia hidup di dunia tadi dia harus menjalankan juga perintah Allah. Kalau tidak di dalam ayat ibu tadi dia tidak mengaku untuk hidup di dunia. Dia akan meninggal di dalam kandungan. Karena ketika dia mau Allah ciptakan tadi Allah bertanya kepada dia. Ya, belum kasih nama itu, belum dikasih nama, hanya Allah berkasih bulan. Ya, apakah kamu bersedia cukup umur ini, masih bulan-bulan mau lahir ya? Allah tanya kepada dia, apakah kamu siap hidup di dunia? Siap. Padahal dengan sakitnya dia tidak tahu hidup di dunia itu sangat sulit untuk yang menjalankan dunia tadi sedikit ya. Tapi dia saking inginnya hidup di dunia, mau dia lihat dunianya terang, maka dia mengaku bahwa saya bersedia 1 kali 24 jam itu mau taat kepada Allah. Maka Allah kasih dia dengan umurnya yang baru 90 berapa hari dia langsung lahir ke dunia dengan tangisannya, dengan menangis ya. Dengan dia menangis ya. Karena dia menangis ya. Kenapa lahir itu menangis? Ya, ada yang tahu kenapa anak lahir itu menangis? Tidak tahu. Ya, menangis itu karena dia bahagia. Mungkin ada yang menangis itu karena dia saking bebannya yang ada di dunia tadi akan dia tidak bisa melaksanakan ya. Ya, jadi harus kita ingatkan itu ya. Allah menciptakan kita ada dua yang terkadang sosial mengaku kepada dia di dalam kandungan ibu. Bisa paham? Ya. Kemudian manfaat dari mengajar ilmu fikih saya tambah. Setiap ibadah yang kita lakukan tadi tahu dia punya ini ya. Tata cara, tahu dia punya aturan ya. Ya, contoh sholat, kita tahu dia gerakan-gerakannya. Itu lakukan ilmu fikih ya. Tujuannya untuk kita tadi. Ada kan manusia tadi yang belum tahu dia menjadi tahu ya, gerakan sholat, puasanya bagaimana ya, zakatnya bagaimana, keluarkan ada di takaran-takarannya ya. Nah, jadi itu adalah tujuan dan manfaat untuk kita pelajari ilmu fikih tadi ya. Nah, agar kita tahu hukumnya tadi secara keseluruhan ya. Ya. Waktu 5 menit lagi ya. Boleh? Boleh ya? Boleh. Ya, silakan kita buat upload segala kelompok 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru kalian dan teman-teman sekalian, saya Bismillah, salatu wassalamu ala puji syukur kita dahsyat kepada puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk melaksanakan tugas kita yaitu belajar serta mengajar. Hadirnya saya di sini selaku pemateri dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi kami, yaitu merangkum materi yang telah diajar oleh Ibu. Ya, langsung saja. Jadi di sini dari kelompok kami mendiskusikan bahwa yang pertama yaitu dari pengertian fikih. Fikih adalah salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan
kehidupan manusia. Dalam bahasa Arab secara harfiah, tinggi berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Islam adalah agama yang sempurna. Karena segala persoalan yang ada di dunia itu termasuk semua bentuk perbuatan manusia ada dalam Alkitab atau Al-Quran. Yang kedua yaitu pengertian ibadah. Jadi menurut bahasa ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Yang pertama taat, yang kedua tunduk, yang ketiga ingat, dan yang keempat pengabdian. Jadi ibadah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 macam ibadah. Yang pertama ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktek. Contohnya dalam ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi ibadah mahdah ini wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Yang kedua yaitu ibadah ghair mahdah, yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dengan manusia lain. Contohnya menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, dan tolong-menolong. Yang ketiga prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama niat. Jadi dalam beribadah itu kita sebagai seorang manusia itu harus niat. Jadi sebelum melakukan ibadah harus menanamkan niat dalam diri kita. Yang kedua yaitu ibadah yang tulus. Yang ketiga keharusan untuk menjadikan rukuah. Yang keempat tujuan ibadah dalam Islam. Jadi tujuan ibadah dalam Islam itu untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Ya mungkin itu saja sedikit hasil diskusi dari forum kami. Saya kira dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus kepada kelompok tiga yang telah terkait dengan kelompok 2 sudah? Silakan. Yang terhormat Ibu Subianti Mogak SPDI dan teman-teman yang saya cintai. Dari video yang kami amati tersebut, kami memberikan pendapat bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mu'alaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun pengertian lain yang mirip dengan fikih adalah syariat. Syariat adalah segala bentuk hukum baik perintah dan larangan yang terdapat dalam Islam. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ibadah dibagi menjadi 2, ibadah mahdah dan ibadah ghair mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Ibadah ghair mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya, seperti bersedekah, bergotong-royong, dan lain-lain. Pada gambar 3, pada kegiatan 3 kami simpulkan bahwa ibu ini sedang berdagang dan pada waktu ibu tersebut terlihat menunaikan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar seorang ibu sedang melakukan sholat sambil berdagang di depan umum. Artinya, seorang ibu tersebut menghargai waktu sholat dan melakukan perdagangan. Di dalam syariat Islam terdapat 3 bait. Teman-teman, dengan simpulan dari materi kita dari pembelajaran hari ini dari teman kalian yang akan menentukan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengumpulkan dari materi yang telah dibawakan oleh
membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Ya, baik. Kita berikan semangat buatnya. Baik, tadi pembelajaran kita hari ini intinya adalah tentang konsep fikih. Ya, jadi kita simpulkan dari pemahaman fikih itu adalah ilmu yang mengkaji tentang berbagai macam peraturan atau hukum ya. Di dalamnya kepada kita umat Islam agar di dalam kita melaksanakan ibadah tadi harus sesuai dengan syariat ya. Ya, jadi sebelum Ibu mengakhiri, sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita mengucapkan mengakhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Untuk itu saya terima kasih kepada anak-anakku yang sudah belajar pada pagi hari tadi sampai menjelang siang. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Ibu hanya titipkan jangan lupa belajar di rumah ya. Belajar itu tanpa ada batasnya ya. Ya. Semakin tetap semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan ya. Akhir kata Ibu mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketua kelas tolong kasih siap. Jangan.